Shalom anak-anak, apa kabar hari ini? Bapak percaya dimanapun anak-anak berada, kabarnya pasti luar biasa. Yang luar biasa katakan amin, katakan hore. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Kita akan memuji Tuhan, kita akan meninggikan nama Tuhan. Sebelum itu kita berdoa dulu. Mari anak-anak, lipat tanganmu, tutup matamu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat pagi ini. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan, untuk kasih sayang Tuhan kepada setiap kami, kepada orang tua kami. Tuhan, pagi ini kami mau bersekutu dengan Tuhan. Kami mau bersuka cita karena Tuhan kami, Tuhan Yesus sudah baik kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Biar kasih Tuhan yang terus ada bersama dengan kami dalam melewati setiap kesulitan yang sedang terjadi saat-saat ini. Dan kami percaya bersama Tuhan kami akan keluar menjadi anak-anak yang lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Mari anak-anak sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yang bersuka cita sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Tepuk tangan yuk, sama-sama. Semangat ya. Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segala. Katakan dari awal. Setinggi-tingginya sambil gerak ya anak-anak. Lebih tinggi kasih Yesusku, sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesus. Angkat tanganmu katakan. Indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Lompat. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segala. Sekali lagi dari awal. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesus, sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segala, mengalahkan segalanya. Sekali lagi, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus mengalahkan segalanya. Yang percaya katakan amin. Yang mau lagi bersuka cita boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus sekali lagi. Katakan hompimpa, Yesus jagoanku. Hompila hompimpa,
pujaanku. Hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Katakan, Dia amin. Dia ya, yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Hompilah, hompilah hompimpa, hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Sama-sama katakan, menang maut, Dia mengalahkan iblis. Yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Katakan, hompilah hompimpa, Yesus pujaanku. Hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Dialah Tuhan, Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Sekali lagi, Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkaulah yang terutama dalam hidup kami. Engkaulah jagoan dalam hidup kami. Tuhan yang membela setiap kami anak-anak Tuhan. Tuhan yang terus menuntun kami dalam keadaan situasi yang terjadi saat ini. Satu hal yang kami harapkan, berjalanlah terus bersama kami Tuhan. Karena tanpa Tuhan, kami tidak bisa apa-apa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Katakan, yang terutama, yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mencintai Yesus. Haleluya, haleluya,
hidup ini memuliakan nama. Mari angkat tanganmu, katakan haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Yes Jesus. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Kami mau mengasihi-Mu Tuhan. Anak-anak-Mu mau mencintai-Mu Tuhan Yesus. Mengasihi-Mu dengan segenap hati kami, mengasihi-Mu dengan segenap jiwa dan kekuatan kami. Sebab Engkaulah yang terutama, Engkau yang pertama Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus yang baik. Terima kasih ya Allahku. Kami bersyukur kepadamu Yesus. Yesus. Mari angkat tanganmu anak-anak di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat cinta yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kami. Terima kasih Yesus. Oh, sungguh Engkau sangat baik bagi kami Tuhan. Sungguh Engkau luar biasa kepada setiap kami. Pemeliharaanmu sempurna kepada setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Sekali lagi katakan haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Ini kerinduan kami Tuhan. Kami mau mencintai Tuhan
seperti seorang anak-anak yang mencintai Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Tuhan, berfirman-Lah, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dan biar lewat kebenaran firman Tuhan, kami diubahkan menjadi serupa dengan Kristus. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Shalom anak-anak, apa kabar? Tetap semangat ya. Oke, tadi misalnya sudah lihat ya, kita sudah memuji-muji Tuhan dengan luar biasa ya. Karena kenapa? Karena memang Allah lah yang layak disembah. Allah lah yang layak kita puji ya. Nah, hari ini misalnya akan bercerita mengenai 4 orang pemuda. Ada 4 orang pemuda, mereka tinggal di satu daerah yang dijajah. Wah, bagaimana perasaannya kalau penduduk satu daerah itu dijajah oleh negara lain? Sedih ya, susah ya. Sama seperti kayak waktu bangsa kita, bangsa Indonesia mengalami penjajahan. Ya, waktu itu Indonesia pernah dijajah kan, lama lagi. Kalau yang sama Belanda apalagi ya, 350 tahun, waduh lama banget. Terus sama Jepang 3,5 tahun, wah kejam banget kan. Bagaimana perasaannya waktu itu bangsa Indonesia? Susah ya kan. Apalagi waktu itu mau cari makan susah, mau bekerja susah nggak bisa, mau sekolah juga susah nggak bisa. Kenapa? Karena dijajah kan, jadi harus tunduk sama pemerintahan yang menjajah itu. Nah sama, 4 orang pemuda ini juga sama. Waktu itu datang dari negara yang mau jajah itu, sampai semua penduduknya itu mengalami susah. Nah tapi 4 orang pemuda ini termasuk orang-orang yang pintar, orang-orang yang bijaksana, sehingga bangsa yang menjajahnya itu dibawa mereka kemana? Ke Babel namanya, ya, negara Babel. Dibawa 4 orang pemuda ini. Nah waktu di sana 4 orang pemuda ini mengalami apa? Wah, karena namanya juga orang asing kan, waktu di tempat asing itu juga sama kan, dimusuhin pasti, ya kan. Mereka walaupun mereka tuh ditempatkan di tempat kerajaan karena kan pintar, cerdas, jadi dipakai gitu di negara itu. Tapi karena mereka dari bangsa lain gitu kan, pasti dimusuhin gitu. Nah pada suatu hari mereka kan tetap, mereka ini menyembah Tuhan yang benar ya, menyembah Allah kita. Jadi waktu mereka pindah ke negaranya, pasti itu banyak sekali orang-orang yang iri hati kan. Wah, kok kenapa sih itu dari bangsa asing kok bisa sih deket-deket sama raja, deket-deket sama pemerintahan, sama rajanya gitu. Jadi banyak tuh sekitar mereka yang iri gitu. Nah, tapi 4 orang pemuda ini tetap ya dipakai, terus mereka tetap melakukan kegiatannya dan mereka tetap setia sama Tuhan. Walaupun di negara lain ya, di negara yang menjajah itu tidak menyembah Tuhan, tapi mereka tetap menyembah kepada Tuhan ya. Nah pada suatu hari orang-orang yang iri hati, nah itu mulai bisik-bisik, mulai mengadakan yang persepakatan yang nggak benar gitu. Nah itu anak-anak nggak boleh ya, karena di kitab kita di Amsal itu dikatakan bahwa iri hati itu tidak baik ya, karena itu adalah bisa timbul yang kejahatan banget. Nah, sama pada suatu hari raja di negara Babel ini membuat sebuah patung yang besar, yang indah, yang megah. Terus mereka buat peraturan. Hei raja, kita buat ini nanti patung ini harus disembah ini karena patungnya ini bagus, megah, indah. Yuk kita suruh penduduk semua harus menyembah patung itu. Kalau yang nggak menyembah, wah berarti tidak menghormati raja ini. Ya kita mereka buat peraturan, mereka bisik-bisikin. Jadi rajanya buat, oke, bagus banget ini. Lalu mereka mulai buat pengumuman. Hai para penduduk semua, seluruh negara Babel, hari ini kamu lihat ada patung besar, indah, bagus ya. Kalian lihat nggak ini ada patung yang besar. Dan patung ini adalah patung kebanggaan aku, kata rajanya. Jadi semua harus menyembah patung ini. Kalau ada bunyi-bunyian,
di situ. Jadi mereka sengaja nih dikumpulin. Mereka udah bersepakat. Jadi semua penduduk berkumpul dan mereka mulai membuat upacara itu. Jadi kalian semua dengar ya, kalau dengar suara-suara bunyi-bunyian musik, kamu semua harus menyembah patung ini. Wah, waduh, ini yang 4 orang pemuda ini, kalau yang 3 ini kan ada di daerah situ ya, yang satunya memang dekat dengan raja. Jadi gimana ini? Waduh, mereka pada pusing. Cepat ya. Mereka mulai, nah yang jahat ini mulai ya. Siap-siap kalau dengar suara. Lalu mulai mulai itu musiknya, trompetnya, semua serba, semuanya bunyian. Wah, apa yang terjadi anak-anak? Yuk kita sama-sama saksikan ya, apa yang terjadi? Ya, yuk kita sama-sama saksikan video ini ya. I will not worship that. No! With all our hearts, we follow you. Bow your heads! We seek your presence. With all my heart, I follow you. I fear you. I seek your presence. Bring them! Oh, my friends, your faith will be tested now. Daniel! What's wrong with them? Why will your friends not bow to me? I assure you, sire, they will serve you faithfully all their lives, as I will, but... But But they will only worship God. I will make them bow. With all our heart, we follow you. We seek your presence. With all our heart, we follow you. We seek your presence. When we wish to bend something that is hard and unyielding, what do we do with it? We put it into the fire. Majesty, take him. We fear you, and we seek your presence. Burn them! Majesty, no! Burn them! What? No! Bring oil! Come! Fire! Bring me fire! Hear my cry. The cords of death entangle me. The anguish of the grave consumes me. Do not ignore my tears. I am overcome by sorrow. I call upon the name of the Lord. Lord, save me! My enemies will be doomed. They will turn back into shame. Why do they not burn? Miracle!
people of Judah, rise. God is with us. He's with us. God is with us. Nah, apa yang terjadi? Tuhan pasti membela anaknya, ya. Kalian tahu siapa 4 orang itu? Yang pertama adalah Daniel, Sadra, Mesa, Abednego. 4 orang pemuda ini benar-benar mengutamakan Tuhan. Dia benar-benar setia sama Tuhan karena mereka tahu hanya Tuhanlah yang layak disembah. Hanya Tuhanlah yang harus didahulukan. Hanya Tuhanlah yang layak dipuji-puji itu. Ya, Tuhan akan membela anaknya. Ya, nah anak-anak, kalau saat ini kalian mengalami hal-hal yang tidak enak, kalau saat ini kalian mengalami hal-hal yang sedih, ingat kita harus tetap setia sama Tuhan, berdoa sama Tuhan, bahwa Tuhan pasti akan menolong kita. Ingat ya, jawaban Tuhan itu ada 3 anak-anak. Yang pertama, Tuhan langsung menolong kita. Ya, seperti tadi, Sadra, Mesa, dan Abednego, Tuhan langsung menolongnya, ya kan? Waktu tadi kalian lihat tadi, waktu di dalam perapian, Tuhan langsung hadir di perapian itu sehingga mereka tidak kebakar. Jadi Tuhan langsung menjawab doa. Ya. Yang kedua, Tuhan bilang tunggu. Ya, jadi kalau kalian lagi berdoa saat ini, Tuhan tolong saya, atau misalnya lagi sakit atau minta sesuatu, Tuhan saya mau minta sesuatu, kata Tuhan tunggu dulu anakku, nanti tiba saatnya kalian akan menerima itu. Ya, karena Tuhan yang maha tahu kapan waktu kita bisa tepat menerima doa kita. Ya, yang ketiga, Tuhan tidak menjawab doa kita. Kenapa? Kok Tuhan jahat sih tidak menjawab doa kita? Bukan, Tuhan tidak kasih doa kita karena Dia akan menggantikan yang lebih baik. Ya, kalau kita misalnya kalian, oh Tuhan saya mau minta motor misalnya, Tuhan tidak akan kasih. Karena apa? Belum waktunya. Ya, belum waktunya kamu punya motor, masih kecil, belum punya SIM, ya belum bisa. Jadi Tuhan tidak menjawab doa itu. Tapi apa? Tuhan akan gantikan yang cocok buat kamu. Misalnya apa? Nanti sepeda, nah itu cocok buat kalian ya. Itu Tuhan kita pasti Tuhan yang paling baik deh. Kalau kamu sungguh-sungguh, kalau kamu mengutamakan Tuhan, pasti Dia akan kasih kamu yang terbaik. Ya. Yang penting apa? Yang penting kita percaya, beriman, tidak goyah, kita tetap setia sama Tuhan. Ya. Seperti coba kita buka di Matius pasal 6 ayat 33 itu. Ya, kita buka nanti kita buka di Matius pasal 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Artinya apa? Artinya kita mengutamakan dulu Tuhan. Kita tahu dulu kehendak Tuhan. Kita tahu dulu apa yang terbaik buat Tuhan. Nanti Tuhan akan tambahkan itu kepada kamu. Yang nggak kita pikirkan anak-anak, pasti kalian akan dapat. Ya, ayo anak-anak, saat ini kalau kalian sedang bergumul, kalau kalian sedang galau, kalau kalian sedang susah, kita berdoa sama Tuhan. Tapi ingat ya tadi ya, kata Miss Helen ya, kita akan terima itu tiga jalan dari Tuhan, entah apa, tapi pasti yang terbaik yang Tuhan kasih. Ya, yuk kita sama-sama berdoa. Misalnya akan mengajak anak-anak berdoa. Kalau anak-anak selama ini belum ngerti atau anak-anak nggak tahu gimana berdoa, bilang Tuhan masuk dalam hati saya, supaya saya jadi anak Tuhan, supaya saya menyenangkan hati Tuhan, supaya saya bersyukur terus sama Tuhan, mengutamakan Tuhan. Ya, yuk kita berdoa sama-sama. Misalnya akan berdoa, jadi anak-anak berdoa dengan sungguh-sungguh, minta sama Tuhan ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan Yesus baik, membuat kami, memberikan kami kesehatan, kekuatan dari Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan hari ini, mengingatkan kami bahwa Tuhanlah Allah yang berdaulat atas hidup kami. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan yang selalu menolong kami. Seperti Tuhan menolong Sadra, Mesa, Abednego, Tuhan dari perapian. Tuhan, kalau saat itu pasti Tuhan mereka takut, mereka kacau, mereka galau, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tuhan membela mereka. Tuhan, saat ini Tuhan kami menyerahkan Tuhan setiap hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Hari ini kami berdoa Tuhan, setiap anak-anak yang ada di rumah Tuhan, kalau mereka sedih, kalau mereka kacau, kalau mereka lagi bimbang, kalau mereka ragu, Tuhan jawab doa mereka, dan biarlah mereka boleh mengerti kehendak Tuhan. Tuhan, biarlah mereka Tuhan
menerima Tuhan dalam hidupnya, menjadikan Tuhan dalam hidup mereka, menjadikan Raja, yaitu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa untuk papa mamanya juga, Tuhan berkati setiap pekerjaan usaha yang mereka lakukan. Berkati Tuhan kakak adik yang di rumah juga, lindungi dari yang jahat, jauhkan Tuhan, dan biar terus Tuhan kami ada dalam perlindungan Tuhan. Kami percaya janji-Mu ya dan amin, seperti dalam firman Tuhan. Kalau kami mengutamakan Tuhan, maka berkat-berkat Tuhan akan ditambah-tambahkan kepada kami. Terima kasih Bapak, berkati sekolah kami Immanuel, berkati guru-guru, berkati orang tua. Semua ada dalam lindungan Allah saja. Dan biarlah kami tetap fokus percaya kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, sampai jumpa.